Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Demikianlah nama lengkap seorang ulama besar yang telah banyak membawa pengaruh bagi dunia muslim dalam bidang filsafat Islam, tasawuf dan fikih pada abad pertengahan. Beliau berkunyah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Beliau dilahirkan di Tus pada tahun 1058 atau 450 Hijriah dan beliau meninggal di Tus yaitu tahun 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Imam Al-Ghazali sangat dikenal di dunia sebagai salah seorang ulama ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Dari dirinya lah dunia Islam banyak mengetahui filsafat sesat dari Yunani dan filsafat yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Adapun salah satu kitab beliau yang sangat fenomenal dan terkenal bernama Ihya Ulumuddin. Di dalamnya terdapat kajian fikih dan tasawuf yang disatukan dalam satu sinkronisasi keilmuan yang sesungguhnya dibuat oleh Imam Al-Ghazali yang sebelumnya tidak ada seorang ulama pun yang membuat sistem metode ini menjadi satu keilmuan. Namun ada hal yang perlu anda ketahui tentang diri beliau. Dengan kealiaman beliau inilah faktanya Allah memberi beberapa anugerah ilmu kepadanya. Salah satu di antara kelebihan itu adalah Allah menjumpai Imam Al-Ghazali untuk bertemu Rasulullah SAW dan Nabi Musa AS untuk berdialog. Dan tahukah anda, ada dialog unik yang terjadi antara Imam Al-Ghazali dengan Nabi Musa hingga Nabi Allah Musa mengagumi Imam Al-Ghazali. Bagaimanakah penjelasan dan kisahnya? Simak penjelasannya sebagai berikut. Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitab Al-Muhadharat berkata bahawa suatu waktu Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, pendiri tarekat Syazili dan pemilik Hizib Bahar, menuturkan sebuah kisah yang diperolehnya melalui sebuah mimpi, yakni kisah tentang perjumpaan Imam Al-Ghazali dengan para nabi yang difasilitasi oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya ia bercerita, sewaktu-waktu saya sedang beristirahat di teras Masjid Al-Aqsa. Aku tertidur dan memimpi melihat sebuah ranjang yang tengah disiapkan di halaman masjid. Kemudian terlihat berduyun-duyun manusia berdatangan memasuki ruangan dengan riang gembira. Aku bertanya kepada mereka, rombongan apakah ini? Mereka menjawab, kami rombongan para nabi dan rasul datang kemari untuk meminta syafaat bagi Al-Hallaj kepada Nabi Muhammad SAW atas perlakuan buruk yang dialaminya. Lalu saat aku kembali melihat ranjang, aku melihat Nabi Muhammad SAW sedang duduk di atasnya, sementara para nabi dan rasul lainnya duduk di tanah. Di antara mereka adalah Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan Nabi Nuh AS. Lalu aku bangun untuk menyaksikan dan mendengarkan pembicaraan mereka. Nabi Musa terlihat berdiri dan memulai pembicaraan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa AS berkata kepada Nabi Muhammad SAW, dalam sabdamu, engkau berkata, ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Tolong tunjukkan kepadaku salah satu di antara mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, ini orangnya, sembari beliau menunjuk Imam Al-Ghazali. Kemudian Nabi Musa menguji Imam Al-Ghazali dengan mengajukan sebuah pertanyaan dengan harapan mendapatkan jawaban yang tepat. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab satu pertanyaan tersebut dengan 10 jawaban. Lalu Nabi Musa pun merasa tidak puas, jawaban terlalu bertele-tele. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata, 10 jawaban yang saya berikan atas satu pertanyaan yang engkau ajukan ini justru terinspirasi dari engkau sendiri wahai Nabi Musa, yaitu saat engkau ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada di sisi kananmu wahai Musa? Sebuah pertanyaan yang jawabannya adalah tongkat. Namun engkau menjawabnya dengan berbagai sifat yang menyertai tongkat tersebut. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali yang terinspirasi oleh Nabi Musa ini dimaknai oleh sebahagian ulama bahawa jawaban yang panjang atas pertanyaan singkat dari penanyanya ini sebagai taktik agar bisa berlama-lama dengan sang penanya. Sebab
Dalam konteks Nabi Musa, sang penanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Nabi Musa ingin bercengkrama lebih lama, sedangkan Imam Ghazali ingin berlama-lama dengan Nabi Musa alaihi salam. Kisah senada seperti mana di atas juga ditemukan dalam tafsir Ruhul Bayan karya Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi jilid 1 halaman 330. Diceritakan di dalam mimpi seorang ulama Imam Al-Ghazali, ulama di kalangan umat Nabi Muhammad, pernah bertemu dengan Nabi Musa AS, yaitu Nabi dari kalangan Bani Israel di alam arwah. Awalnya Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apakah benar engkau yang mengatakan bahwasanya ulama-ulama di kalangan umatku seperti Nabi-Nabi Bani Israel?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Iya, benar." Nabi Musa AS bertanya, "Ulama seperti apa yang dimaksud oleh engkau wahai Rasulullah, dan di mana dia?" Seakan beliau tidak percaya, maka ulama yang dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW ialah Imam Al-Ghazali. Nabi Musa bertanya kepadanya seakan memujinya, "Siapa namamu?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Nabi Musa berkata kepadanya, "Apakah ini yang sampai disamakan dengan Bani Israel, wahai Rasulullah? Saya tidak tanya nama bapakmu dan datukmu, saya tanyakan siapa namamu," sambil menghadap Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata kepada Nabi Musa, "Jika saya bersalah kepadamu, saya minta maaf, tetapi kamu telah bersalah kepada Allah dan kamu tidak meminta maaf." Nabi Musa AS sangat terkejut dan berkata, "Apa salah aku kepada Allah?" Imam Ghazali menjawab, "Bukankah Allah telah bertanya kepadamu, dan apa benda yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Seharusnya kamu cukup menjawab di tangan kananku adalah tongkat, tapi kamu menjawab panjang lebar, ini ialah tongkatku. Aku bertekan atasnya semasa berjalan, dan aku memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku, dan apalagi lain-lain keperluanku pada tongkat itu." Nabi Musa berkata, "Tuhan itu adalah kekasih kita, maka aku mengambil peluang itu untuk bercakap panjang lebar dengannya." Lantas ketika itu Imam Ghazali juga menjawab, "Kalau begitu, begitulah aku, kamu juga adalah kekasih aku, maka aku juga mengambil kesempatan untuk bercakap panjang lebar denganmu. Oleh karena itu, aku menjawab dengan nama lengkapku agar aku bisa bercakap panjang lebar denganmu, wahai Musa alaihissalam." Dan tentunya kita meyakini bahawa setiap ulama yang telah alim dalam ilmunya, mereka pasti diberi kelebihan oleh Allah dengan derajat keilmuannya itu. Adapun salah satu kelebihan itu tentu Allah memberikan izin kepada mereka untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapapun yang melihat aku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat aku, karena sesungguhnya iblis tidak akan bisa menyerupai wajahku. Wallahu a'lam bissawab. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi bahan iktibar bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.